Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas pelajaran Al-Quran dan Hadis, yaitu materi pembelajaran mata pelajaran Al-Quran Hadis bab pertama kelas 7, yaitu tentang Al-Quran Hadis sebagai pedoman hidup. Mengawal pembahasan kita dalam bab Al-Quran dan Hadis, kita awali dengan sebuah pertanyaan. Mengapa manusia itu harus memiliki pedoman kehidupan? Setiap manusia pasti membutuhkan pegangan hidup yang akan menuntun kepada jalan yang lurus dan terarah. Seperti jika orang mau ke suatu tempat dan dia tidak tahu tempat tersebut dan dia tidak tahu petunjuk dan tidak membawa apa-apa, maka dia akan tersesat. Seperti halnya di era modern ini, petunjuk arah itu seperti Google Map yang sekarang ini. Dan begitu juga Al-Quran. Al-Quran adalah sebagai petunjuk atau alat kita untuk menuju suatu tempat yang dimana tempat itu adalah tempat yang diinginkan oleh semua orang. Yang selanjutnya yaitu untuk memahami tentang Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman, alangkah baiknya kita harus mengetahui pengertian Al-Quran dan Hadis tersebut. Yang pertama yaitu pengertian Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa itu berasal dari bahasa Arab qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan atau membaca. Secara istilah, Al-Quran yaitu wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur sebagai pedoman hidup umat manusia dan bernilai ibadah bagi orang yang membacanya. Jadi telah diterangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 5 itu bahwa Allah menurunkan kitab berupa Al-Quran untuk pedoman hidup atau petunjuk bagi umat manusia dalam menjalankan kehidupannya supaya tidak tersesat. Selanjutnya yaitu pengertian hadis. Hadis berasal dari kata hadasa yang artinya baru, peristiwa, mudah, perkataan atau cerita. Adapun menurut istilah hadis adalah segala sikap, perbuatan, perkataan atau penetapan persetujuan takrir Rasulullah. Jadi hadis ini adalah segala sesuatu yang ada di Rasulullah, baik itu perkataan, perbuatan maupun keputusan yang dilakukan oleh Rasulullah. Hadis ada 3, yaitu hadis kausal, yaitu hadis yang berupa ucapan Nabi. Yang ketiga yaitu hadis fi'li, hadis yang berupa perbuatan Nabi, yaitu hadis yang berupa yang apa-apa yang dilakukan oleh Nabi. Yang ketiga yaitu hadis takriri, keadaan Nabi mendiamkan atau menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabat. Jadi Nabi ini tidak berbicara apapun atau tidak melakukan apapun saat sahabat melakukan sesuatu yang itu tidak bernilai negatif. Selanjutnya yaitu keistimewaan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran memuat ringkasan dari ajaran-ajaran ketuhanan dari kitab-kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran yaitu ringkasan dari kitab-kitab sebelumnya
kitab Zabur, Injil, Taurat itu diringkas dalam kitab Al-Quran tersebut. Yang kedua, Al-Quran memuat kalam-kalam ilahi yang dijadikan pedoman hidup sepanjang masa. Yang ketiga yaitu Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan. Jadi dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan beberapa ilmu pengetahuan seperti ilmu astronomi, ilmu makhluk hidup yang lainnya itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Terus yang keempat yaitu Al-Quran diturunkan dengan bahasa yang mudah dipahami, mudah dihafal, dan mudah diamalkan. Jadi Al-Quran itu sangat mudah dipahami meskipun kita tidak berasal dari Al-Quran itu diturunkan dan mudah dihafalkan dan diamalkan. Selanjutnya yaitu fungsi Al-Quran secara umum. Yang pertama, sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang utama. Jadi Al-Quran adalah sumber utama sebagai patokan untuk membuat hukum dalam Islam. Yang kedua, sebagai konfirmasi atau informasi terhadap hal-hal yang tidak diketahui oleh akal. Maksudnya yaitu sebagai hal informasi dalam kita untuk mengetahui seperti alam gaib, malaikat, jin, iblis itu bila dilihat secara akal atau kasat mata kita tidak bisa tahu, tapi itu diterangkan oleh Al-Quran di mana sebenarnya malaikat dan sebangsanya itu ada. Yang ketiga yaitu sebagai petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus. Jadi Al-Quran itu sebagai petunjuk atau alat untuk manusia supaya tidak tersesat dalam melakukan hal-hal sesuatu. Yang keempat yaitu sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran masa lalu. Dan ini Al-Quran itu sudah sebagai ringkasan dari kitab-kitab terdahulu dan ajaran-ajaran masa lalu, dan supaya kita bisa mengambil hikmah-hikmah kejadian dan ajaran-ajaran masa lalu tersebut. Selanjutnya yaitu fungsi hadis, dan hadis ini secara umum adalah sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Yang pertama, fungsi hadis terhadap Al-Quran yaitu satu, mengukuhkan hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran. Jadi hadis ini sebagai penguat hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran dan dikuatkan kembali oleh hadis ini supaya lebih kuat. Yang kedua yaitu merinci ayat Al-Quran yang global. Jadi sebagian ayat Al-Quran itu bersifat global, seperti hukumnya saat Allah menyuruh kita sholat, dan menyuruh kita sholat tapi tidak dijelaskan bagaimana tata cara sholat di dalam Al-Quran. Jadi hadis inilah yang merinci untuk memberikan informasi tentang gerakan-gerakan sholat yang sebagaimana. Yang ketiga yaitu menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran. Jadi tidak semua hukum itu ada di dalam Al-Quran. Ada juga yang belum ada di dalam Al-Quran, seperti hukum mubah, makruh, boleh, itu di dalam Al-Quran tidak ada. Jadi ditetapkan melalui hadis. Yang keempat yaitu membatasi keumuman ayat Al-Quran.